Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung adalah nikmatul Islam, kemudian nikmatul iman, kemudian nikmat kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita taufiknya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan malam hari ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlandaskan, yang berdasarkan dari firman-firman Allah, yang berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengambil Al-Quran dan hadis tersebut dari pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, manusia yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya agama kita, agama Islam, adalah agama yang paling mulia, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Dan agama kita, agama Islam, adalah agama yang memiliki ciri khas, yang memiliki ciri khas. Dan ciri khas agama Islam yang paling menonjol atau yang paling nampak adalah ilmu. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang memuliakan ilmu agama. Kemudian agama Islam adalah satu-satunya agama yang memuliakan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Dan agama Islam adalah agama atau satu-satunya agama yang memuliakan orang yang mengajarkan kepada umat ilmu agama. Islam adalah agama yang memuliakan ilmu, jemaah sekalian. Maka sesungguhnya ilmu
dan mempelajari ilmu agama adalah suatu atau salah satu yang paling mulia untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang ingin mengenal lebih siapa Allah Azza wa Jal, maka ia harus dan wajib mempelajari ilmu agama. Dan agama Islam memuliakan ilmu agama oleh karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang meyakini bahwasannya la ilaha illa huwa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang kedua adalah malaikatnya. Para malaikat Allah benar-benar mengimani dan mengerti bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang belajar ilmu agama. Orang-orang yang belajar ilmu agama, maka ia mengerti dan faham betul bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, tiada Tuhan yang berhak untuk dimintain doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan yang berhak untuk diminta kesejahteraan, keberkahan, keselamatan di dunia maupun di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu agama adalah suatu yang mulia tatkala seorang hamba ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan amalan ibadah sunnah yang paling mulia adalah menuntut ilmu agama, adalah belajar agama. Secara keseluruhan, ya Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan menuntut ilmu agama itu hukumnya sunnah. Dan ibadah sunnah yang paling mulia adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Kalau di sana ada amalan-amalan sunnah, kalau di sana ada ibadah-ibadah sunnah, maka belajar ilmu agama adalah amaliyah sunnah yang paling mulia. Itu secara keseluruhan. Secara jumlah belajar ilmu agama hukumnya sunnah. Akan tetapi di dalam ilmu agama itu, perhatikan, di dalam ilmu agama itu ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain, yang sifatnya wajib setiap muslim mempelajarinya. Wajib setiap muslim mempelajarinya. Kemudian di sana juga ada ilmu yang sifatnya mustahab atau sunnah. Yang mempelajarinya maka ia mendapatkan pahala. Yang tidak mempelajarinya maka tidak mendapatkan dosa. Kemudian juga ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau seandainya sebagian kaum muslimin mempelajarinya, maka sebagian yang lain tidak berdosa apabila tidak mempelajarinya. Akan tetapi apabila seluruh kaum muslimin tidak mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah tadi, maka seluruhnya berdosa. Saya kasih contoh misalnya ilmu waris. Ilmu waris. Tidak wajib seluruh kita mempelajari ilmu waris, tidak wajib. Sifatnya fardu kifayah. Apabila sebagian dari kita mempelajarinya, maka cukup. Sebagian yang lain tidak mempelajarinya, tidak masalah. Akan tetapi apabila kita semuanya tidak mempelajari ilmu waris tadi, maka kita semuanya berdosa. Akan tetapi di sana juga ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, jamaah sekalian. Sifatnya wajib. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu wajib tersebut, ilmu yang sifatnya fardhu ain. Contohnya adalah ilmu tentang tauhid, tentang tauhid. Tidak cukup seorang muslim mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian berhenti. Tidak cukup. Imannya belum sempurna. Tauhidnya belum lengkap, belum sempurna. Sampai ia mengingkari bahwasannya sesembahan selain Allah batil. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah? La ikraha fid din.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hidayah, kebenaran, al-haq telah jelas daripada sebuah kesesatan, kata Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut. Apa artinya taghut, Pak? Kullu ma yu'badu min dunillahi fahuwa taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia disebut taghut. Bukan seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita bahwa yang dimaksud oleh taghut adalah orang-orang atau hanya orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh betapa jahilnya mereka. Ya. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Tabaraka wa taala. Barang siapa yang mengingkari taghut wa yu'min billah, dan mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka ia telah berpegang teguh dengan agamanya dengan sebaik-baiknya. Wallahu sami'un alim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena menuntut ilmu agama adalah amaliyah ibadah sunnah yang paling mulia, ya, maka mengajarkan, menyebarkan kebenaran, menyebarkan ilmu agama yang datangi dari Al-Quran, yang datangi dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang datangnya atau dengan memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat, maka itu termasuk amaliyah yang paling mulia. Tatkala seorang menebarkan kebenaran, menasehati saudaranya, menasehati teman-temannya tentang al-haq ini, tentang tauhid ini. Kalau seandainya, ya, kita menasehati saudara kita, ya, kita menasehati saudara kita, wahai saudaraku, ini yang hak, ini yang batil, dengan tata cara yang baik. Ini tauhid dan ini syirik. Kemudian dia mendapatkan hidayah, kemudian ia sadar karena nasihat kita, pastinya ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Engkau memberikan hidayah. Hidayah di sini hidayah apa, kawan? Hidayatul irsyad. Hidayah ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam. Hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad. Hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah yang artinya adalah penjelasan dari kita. Kita menjelaskan kebenaran kepada saudara kita, itu juga disebut hidayah. Akan tetapi hidayah yang sebenarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau memberikan hidayah, wahai Ali, kepada saudaramu. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang saja. Kemudian ia mengikuti kebenaran tersebut, ia mengikuti al-haq tersebut, khairul laka min humurin na'am, maka ganjarannya lebih utama dan lebih besar daripada seekor unta merah. Dan ya, jamaah sekalian, unta merah ini adalah hartanya orang Arab yang paling istimewa, itu unta merah. Kalau orang memiliki unta merah, maka ia disebut, ya, orang kaya. Ya, maka hartanya orang Arab yang paling mulia, yang paling istimewa adalah unta Arab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Bisa Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Al-Usul Ats-Tsalatsah atau ya, Tsalatsatul Usul. Ya. Baik. Ada dua sebab. Ada dua sebab. Ya. Mengapa kita mengkaji Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau kita mengawali kajian kita ini dengan membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah.
saya bawakan di sini kitab dari syarahnya Syekh Shalih Al-Syekh, ya, hafizahullah taala. Ya. Sebab yang pertama beliau mengatakan annaha minal mutunil mukhtasarah. Karena usul ats-tsalatsah termasuk ya buku kecil yang ringkas akan tetapi padat maknanya. Buku kecil yang ringkas akan tetapi padat maknanya. Fal ilmu la yunalu marratan wahidah. Ilmu itu tidak bisa didapatkan satu kali saja, tidak bisa. Karena ilmu itu harus ya dipelajari ya, perlahan, pelan-pelan. Wa innama yunalu ala marril ayyami wal layali. Akan tetapi ilmu itu harus didapatkan, harus diperoleh ya, perlahan. Hari demi hari seseorang itu harus belajar ilmu. Tidak bisa orang belajar ilmu sekali kemudian ia menjadi seorang alim, tidak mungkin. Ya. Para ulama mengatakan ya, ta'allam walaysa al-mar'u yuladu 'aliman walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, maka tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan ia mengerti. Walaysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang mengerti, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, pasti ia akan berbeda dengan orang yang jahil. Orang yang mengerti tentang kalimat la ilaha illallah, tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang hal-hal yang menjerumuskan, menghantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang tidak mengerti, dengan orang yang tidak mempelajari kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka di sini disebutkan, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Ibnu Syihab Az-Zuhri salah seorang ulama ahli hadis. Beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Kitabul Jami', Kitabul Al-Jami'. Ibnu Zuhri, Al-Imam Ibnu Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mempelajari ilmu dengan langsung, dengan porsi yang besar, barang siapa yang memperoleh ilmu, yang mencari ilmu dengan porsi yang besar, dhahaba anhu jumlah, justru ilmu yang ia peroleh akan hilang, akan pergi. Contohnya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tatkala ia belajar langsung atau membaca langsung surat Al-Baqarah, maka tata cara belajarnya adalah salah. Tata cara belajarnya adalah salah. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia harus belajar dari apa Pak? Dari alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Setelah ia menguasai ilmu tajwid, baru dia membaca langsung dari Al-Quran. Membaca langsung dari Al-Quran. Dan surat pertama yang ia pelajari, yang ia baca adalah surat Al-Fatihah. Karena seorang itu wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka ia wajib mempelajari Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dengan benar, maka ia wajib mempelajarinya. Contoh yang lain, seorang ingin mempelajari ilmu tafsir, tatkala ia langsung mempelajari surat Al-Baqarah, maka salah tata cara belajarnya. Bukan seperti itu tata cara belajarnya para ulama. Para ulama tatkala mempelajari ilmu tafsir, maka tafsir yang pertama kali ia pelajari adalah tafsir surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, ia langsung ke juz' amma, dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Dan begitulah tata cara belajar ilmu agama. Sama halnya dengan ilmu duniawi. Tatkala seorang belajar matematika, nggak mungkin langsung dia belajar kali-kalian. Betul ya Pak? Dia harus belajar apa?
tambah-tambahan terlebih dahulu. 1 tambah 1, 1 tambah 2 dan seterusnya. Dan begitulah ilmu, apalagi ilmu agama, harus dari bawah belajarnya. Kemudian Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, wa innama yutlabul ilmu ala marril ayyami wal layali. Akan tetapi mempelajari ilmu agama harus hari demi hari dan malam demi malam. Tidak bisa orang belajar ilmu 1 hari kemudian ia menjadi seorang alim, kemudian ia menjadi seseorang yang memahami ilmu agama. Tidak mungkin, karena ilmu agama harus dipelajari hari demi hari dan malam demi malam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh di sini mengatakan, fal ilmu yubda'u bi tahsili sigharihi qabla kibarihi. Maka ilmu dipelajari dari yang kecil menuju yang besar. Fa idza hassalta sighar al-masail qabla al-kibar fa anta ala tariqil ilm. Apabila engkau telah mengerti pondasi-pondasi agama, kemudian kamu melanjutkan kepada permasalahan-permasalahan yang besar di dalam ilmu agama, fa anta ala tariqi al-ilm, maka engkau telah benar tata cara belajarnya. Wa amma idza ibtada'ta bil kibar allati tahtaju ila bahthin wa tartib wa qad tanaza'a al-ulama'u fiha kama huwa daidanu ba'du talabatil ilm. Adapun engkau memulai mempelajari ilmu agama langsung kepada permasalahan-permasalahan yang besar, yang mana para ulama berselisih pendapat. Ada khilaf di kalangan para ulama di dalam permasalahan-permasalahan yang besar tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau sebagian saudara-saudara kita. Ia tidak sabar untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang sifatnya pondasi, yang sifatnya dasar. Dia nggak sabar. Dia mengatakan, aku sudah mempelajarinya, aku sudah paham bahwasannya Allah adalah Tuhan semesta alam, bahwasannya Allah adalah la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ia langsung melompat kepada ilmu yang sifatnya atau permasalahan-permasalahan besar di dalam ilmu agama. Maka tata cara belajar yang seperti ini adalah tata cara yang salah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian rabbani, orang-orang yang rabbani. Dalam bahasa Arab, rabba yurabbi itu artinya mendidik. Rabba yurabbi dalam bahasa Arab artinya mendidik. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jadilah kalian rabbani, orang yang mendidik. Kapan seseorang dikatakan dia pendidik? Tatkala ia mempelajari dari ilmu-ilmu dasar. Ia mempelajari dari ilmu-ilmu dasar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa yuqalu rabbani, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Yaitu kapan orang disebut rabbani? Tatkala ia mengajarkan kepada manusia sigharil ilmi qabla kibarihi, ilmu-ilmu yang kecil, ilmu-ilmu yang dasar. Kemudian baru setelah itu ilmu-ilmu yang besar sifatnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, beliau mengatakan, fihi tanbihun li ahli ilmi ala tarbiyatil ummah. Di dalam ayat yang tadi kita baca dalam surat Ali Imran tadi, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam ayat tersebut peringatan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia, agar mereka mengajarkan kepada umat sebagaimana seorang bapak mengajarkan kepada anaknya. Tidak bisa seorang anak kemudian langsung dia bisa berjalan, tidak mungkin. Maka dia harus apa? Selangkah demi selangkah.
perlahan demi perlahan, yang tadinya merangkak sampai dia bisa berjalan. Fayurabbuna bitadriji wattaraqqi min sigharil ilmi ila kibarihi. Yang mana Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan dari dasar-dasar ilmu agama sampai nanti dia mengajarkan masalah-masalah yang besar. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua mengapa kita mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sebab yang kedua adalah li'anna fiha al-jawab 'ala as'ilatil qabri ats-tsalatsah. Karena Usul Ats-Tsalatsah ini termasuk jawaban seorang hamba di dalam kuburan tatkala ditanya oleh malaikat. Apa yang ditanyakan oleh malaikat, Pak, dalam kuburan? Idza matal insan au idza matal mu'min. Dan lafadznya banyak sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza matal mu'min, apabila ada seorang mukmin wafat, uqida, didudukkan oleh malaikat. Atau sebelumnya atahu malakani, ada dua malaikat yang mendatangi hamba mukmin tersebut. Fa uqida, kemudian ia didudukkan oleh malaikat tersebut. Bagaimana cara duduknya, Pak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Subhanallah. Kalau seandainya makhluk saja kita tidak mengerti bagaimana tata cara duduknya dia di kuburan. Dalam sebuah hadis disebutkan uqaida, ya, didudukkan oleh malaikat. Kita nggak tahu bagaimana tata cara duduknya si mayit tersebut, atau bagaimana dua malaikat tersebut mendudukkan hamba mukmin tersebut. Kita nggak tahu. Kemudian bagaimana ada orang yang ingin mengetahui tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau seandainya seorang makhluk saja kita tidak mengetahuinya, bagaimana dengan zatnya Allah Tabaraka wa taala? Tatkala Al-Qur'an mengatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Tatkala Al-Quran mengatakan bahwasanya kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kedua tangan yang karim, yang maha mulia, maha memberi. Dan salah satu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang mengimani hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Selesai. Jangan sampai kita mengartikan bahwa tangan di sini artinya adalah kekuatan. Tangan di sini artinya kekuatan. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memiliki dua kekuatan? Itu jawabannya, Pak. Paham semua insyaallah ya? Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Selesai. Kalau seandainya makhluk Allah, malaikat saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana makhluk Allah ini yang besar ini. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah, malaikat tersebut yang memiliki dua sayap, tiga sayap, dan empat sayap. Kalau dua sayap kita bisa membayangkan, Pak. Betul ya, Pak? Kalau tiga sayap, bagaimana? Kemana yang ketiga ini? Afwan, bagaimana yang sayap yang ketiga ini? Kita tidak bisa membayangkan. Mengapa orang harus mentakwil dua tangan Allah dengan kekuatan? Subhanallahil-azim. Ya. Jadi sebab yang kedua adalah tiga pokok agama ini termasuk atau menjadi pertanyaan malaikat yang dilontarkan kepada seorang yang wafat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang ke kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dikarang atau yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Seorang imam disebut mujaddid. Apa artinya mujaddid? Pembaharu umat, pembaharu agama. Kata Rasulullah SAW, tidak melewati 100 tahun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan seseorang untuk memperbaharui agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaharui di sini bukan berarti ia memunculkan ajaran-ajaran yang baru, tidak.
ya, bukan berarti ia memunculkan ajaran-ajaran yang baru. Yang dimaksud memperbaharui agama Allah adalah kembali memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada ya, zaman yang tersebar di saat itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kuburan-kuburan ya, dibangun, kuburan-kuburan dimuliakan, orang-orang saleh yang sudah wafat ya, dikultuskan oleh kaum muslimin ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, dengan taufiknya memunculkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mendakwahkan tauhid tersebut, untuk memurnikan ajaran Islam. Baik. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya, memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Dan ini termasuk adatnya atau kebiasaannya para penulis. Kebiasaannya para ulama tatkala menulis buku, mereka memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mengikuti Al-Quran, dan Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, surat-surat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada para raja yang hidup di zaman Nabi SAW. Salah satunya adalah Raja Hirakal Azimur Rum, Raja Romawi tatkala itu, yang dikirimkan oleh Rasul SAW suratnya. Kata Nabi SAW, bismillahirrahmanirrahim, ila Hirakal Azimur Rum min Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW memulai risalahnya, memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan suratnya Nabi siapa Pak? Yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis. Raja siapa? Raja Sulaiman alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Boleh dua-duanya ya Pak. Alaihi salatu wassalam atau alaihi salam. Akan tetapi alaihi salatu wassalam kita khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk nabi-nabi yang lainnya, maka kita tidak ya sering-sering mengucapkan alaihi salatu wassalam. Ya, boleh sesekali alaihi salatu wassalam. Ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita wajib bersalawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya. Tatkala suratnya dibawa oleh siapa? Hudhud. Yang dibawa oleh Hudhud, dan ceritanya oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan di dalam surat An-Naml. Ya. Begitu indahnya cerita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya. Di dalam surat An-Naml. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam memulai suratnya yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis, memulai surat tersebut dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ya, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan laqad jara amalul musannifin 'alal bad'i bil basmalah. Ya. Telah menjadi kebiasaan para ulama tatkala menuliskan risalah mereka, tatkala menulis kitab-kitab mereka, mereka memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan di dalam sebuah hadis ya, sekalipun hadisnya adalah hadis yang dhaif ya, akan tetapi maknanya benar. Maknanya benar. Kata Nabi SAW, kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa abtar. Fahuwa abtar. Segala urusan, segala perkara yang sifatnya adalah perkara yang agung atau perkara yang besar, kalau seandainya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, ay aqta', maka terputuslah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin
amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memulai amaliyah tersebut atau amalan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ketahuilah. I'lam dari kata-kata alima ya'lamu. Kata kerja atau kata perintahnya i'lam, ketahuilah. Di sini tersirat atau makna dari Syekh di sini adalah i'lam, belajarlah engkau. Bagaimana seseorang ingin mengetahui sesuatu kalau ia tidak belajar? Maka Syekh di sini memerintahkan kita untuk belajar. Belajarlah. I'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, kata Allah, dan ketahuilah dan belajarlah. Ya. Di sini kata kerja perintah. Dan di dalam ilmu fikih atau di dalam ilmu kaidah fikih, ya, jamaah sekalian, yang namanya perintah itu maka maknanya adalah sebuah kewajiban. Kalau ada perintah, maka maknanya adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Kecuali apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut artinya adalah sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayat yang tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, belajarlah, dan ini merupakan ilmu yang wajib. Kita wajib mempelajari bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Baru setelah itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar tentang la ilaha illallah. Setelah kita berilmu, baru kita istighfar. Dan istighfar merupakan amalan. Jadi menunjukkan bahwasannya seseorang apabila ingin mengamalkan sebuah amalan, maka ia terlebih dahulu harus apa? Mengilmui amalan tersebut. Saya ulangi, Pak, ya. Ayat Allah yang tadi di dalam surat Muhammad, ya, tersirat di sana makna ilmu dan amal. Seseorang harus berilmu terlebih dahulu, baru dia beramal. Tidak dibenarkan di dalam syariat Islam seseorang beramal tanpa ilmu. Oleh karenanya di dalam salah satu bab dalam Sahih Bukhari, beliau membawakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu atau sebelum berkata-kata dan sebelum mengamalkan sebuah amalan. Maka kita harus terlebih dahulu mengilmui amalan tersebut. I'lam rahimakallah. Syekh di sini mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Apa artinya rahmat, Pak? Rahmat artinya adalah kasih sayang. Kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu luas. Dan rahmat Allah di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatku mendahului amarahku. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Syekh di sini mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Syekh Saleh di sini mengatakan, wa hadza fihi talattuf, wa hadza fihi talattuf. Di sini ada lemah lembutnya Syekh kepada seorang yang menuntut ilmu. Di sini ada akhlak Syekh yang begitu lembutnya. Wa fihi tanbihun ila anna mabna hadzal ilmi ala talattuf. Dan di sini merupakan bahwa pondasi ilmu
pondasi ilmu atau pokok ilmu atau ilmu itu didirikan di atas lemah lembut jamaah sekalian. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Di sini Syekh ingin menjelaskan bahwa ilmu itu ya dibangun atau didirikan di atas lemah lembut jemaah sekalian. Didirikan di atas lemah lembut. Dan kata Nabi SAW, dan tidaklah lemah lembut tersebut diletakkan pada sesuatu, melainkan sesuatu tersebut akan menjadi indah. Dan apabila lemah lembut tersebut diangkat atau dicabut dari sesuatu, maka sesuatu tersebut akan menjadi buruk. Tatkala seorang berilmu, akan tetapi dia tidak lembut orangnya, tidak lembut orangnya, tidak memiliki sifat yang lemah lembut, maka orang akan mengatakan bahwa ini orang akhlaknya kurang baik, kurang tepat untuk menjadi orang yang berilmu. Kemudian Syekh di sini mengatakan wa 'ala rahmati bil muta'allimin. Wa 'ala rahmati bil muta'allimin. Dan kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Antara guru dan murid itu harus saling kasih sayang. Harus saling kasih sayang. Terlebih dari seorang guru terhadap muridnya. Seorang guru, seorang muallim harus sayang kepada muridnya. Begitu juga seorang murid harus sayang kepada gurunya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang sayang kepada saudara-saudaranya, maka ia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sayang kepada saudara-saudaranya, maka ia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang yang paling besar dan kasih sayang yang paling agung adalah tatkala seseorang menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang menjelaskan tentang yang hak dan yang batil, tentang yang tauhid dan tentang yang syirik. Tauhid akan membawakan seorang hamba ke dalam surga, dan syirik akan menghantarkan seorang hamba ke dalam neraka. Maka ini adalah kasih sayang yang paling besar. Kasih sayang yang paling besar. Bagaimana tidak? Kita mengajarkan kepada orang agar ia tidak terjerumus ke dalam lubang kesyirikan, yang mana hal tersebut akan menghantarkan seorang hamba ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang kita sebutkan tadi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, adalah sebuah hadis yang selalu para ulama meriwayatkan sebuah hadis atau meriwayatkan hadis-hadis, maka hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman adalah hadis yang pertama kali yang mereka riwayatkan. Kalau seandainya ada seorang ahli hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, baik, adzan, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita lanjutkan atau kita sudah ya, akhi? Boleh nanti kita bicarakan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul. Kita sampai tadi pada perkataan al-muallif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan begitulah akhlaknya seorang muslim kepada saudaranya. Kita kepada saudara-saudara kita harus mendoakan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ilmu atau agama didirikan di atas lemah lembut. Kalau seandainya kita harus lemah lembut kepada orang-orang kufar, maka kita harus lebih lemah lembut kepada saudara-saudara kaum muslimin.
terlebih lagi terhadap saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, maka kita harus lebih memiliki akhlak yang lemah lembut, memiliki sifat yang lemah lembut terhadap mereka. Kalau mereka memiliki kesalahan, kita nasihati mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, merupakan hadis yang pertama kali diriwayatkan oleh seorang syekh daripada gurunya. Jadi ahlul hadis, ulama ahlul hadis meriwayatkan, atau hadis pertama yang mereka riwayatkan untuk muridnya, atau hadis pertama yang mereka sampaikan kepada muridnya adalah hadis ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Maka tidak ada ahli hadis meriwayatkan sebuah hadis kepada muridnya kecuali ahli hadis tersebut mengatakan, sungguh hadis pertama yang aku ambil dari guruku adalah hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Makanya hadis ini disebut al-musalsal al-awwaliyah. Al-musalsal al-awwaliyah, hadis pertama kali yang mereka riwayatkan dari guru mereka. Dan guru mereka meriwayatkan hadis pertama kali dari guru mereka adalah hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Karena ilmu didirikan atau berdiri di atas rahmat, di atas lemah lembut. Dan begitulah seorang guru harus sayang kepada muridnya, dan begitu juga seorang murid harus sayang kepada gurunya. Kemudian hadis lengkapnya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang kepada orang lain maka akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis disebutkan, kalau Allah sudah sayang kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sungguhnya aku sayang kepada si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril khutbah di hadapan seluruh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk bumi, cintailah penduduk bumi. Cintailah saudara-saudara kalian, cintailah teman-teman kalian. Apabila mereka salah, datangilah dan nasihatilah mereka dengan lemah lembut. Bukan justru malah kita caci maki dia atau menjelek-jelekkan dia di belakangnya. Ini bukan akhlaknya seorang muslim. Terlebih akhlaknya penuntut ilmu agama. Irhamu man fil ardi, sayangilah penduduk bumi. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi SAW, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Kalau kita punya salah, apa yang kita inginkan, Pak? Kita ingin punya saudara, punya sahabat yang mendatangi kita kemudian menasihati kita dengan cara yang lembut. Betul atau tidak, Pak? Dan begitulah akhlak seorang muslim. Terlebih lagi akhlaknya ahlu sunnah, terlebih lagi akhlaknya penuntut ilmu. Akhlaknya harus lebih mulia daripada orang-orang awam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah penduduk bumi, maka kalian akan dicintai oleh penduduk langit. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri kita wajib mempelajarinya. Ilmu apakah itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama halnya dengan bagaimana kita mencintai seseorang kalau kita tidak mengenal orang itu. Sama halnya dengan suami istri, bagaimana suami mencintai istrinya, bagaimana seorang istri mencintai suaminya kalau tidak saling mengenal satu sama lain. Kemudian mengenal Nabi SAW dan mengenal tentang agama Islam. Afwan, ini kita kajian begini nggak masalah? Afwan, anak tanya terlebih dahulu nih, jangan sampai nanti ada nggak enak nanti. Orang konsen, Afwan apa? Kurang konsen. Enggak, masalah enggak? Kedengaran sampai sana enggak? Enggak, maksud saya suara saya ini kedengaran sampai sana enggak? Enggak sampai, jadi enggak masalah insyaallah ya. Enggak masalah ya. Baik, kita lanjutkan. Al-ula al-ilm. Yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu itu sendiri. Afwan, mungkin bisa dikecilkan volumenya. Yang pertama adalah ilmu itu sendiri. Tadi kita sampaikan bahwa termasuk ilmu dari sekian banyak ilmu yang disampaikan oleh para ulama, di sana ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, yang sifatnya wajib untuk dipelajari setiap muslim. Yang pertama adalah ma'rifatul 'abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, itu yang pertama. Kata Syekh tadi, 4 hal yang wajib kita pelajari adalah yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu itu sendiri. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang hamba mengenal agamanya. Kita wajib mengenal agama Islam. Bagaimana seorang hamba, seorang muslim akan kokoh di atas agama Islam kalau ia tidak mengenal agamanya sendiri. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul 'abdi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba, seorang muslim mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin mencintai Rasul kalau kita tidak mempelajari siapa Rasul alaihi salatu wassalam? Mengapa kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka itu semua wajib kita pelajari. Kemudian Syekh di sini mengatakan, wa mithlu hadzal ilmi la yanfa'u taqlid. Dan ilmu yang seperti ini, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Rasulullah alaihi salatu wassalam, seseorang tidak boleh taklid. Tidak boleh asal ikut-ikutan, Pak. Enggak boleh. Orang harus belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang harus belajar tentang agama Islam, orang harus belajar tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Enggak boleh. Orang asal ikut-ikutan saja, tidak boleh. Ya. Wal wajibu fihi an yuhassilahu al-'abdu bidalilihi. Seorang hamba wajib mempelajari 3 hal tersebut dengan dalil-dalilnya. Karena salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Mada ajabtumul mursalin. Atas dasar apa engkau menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atas dasar apa engkau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang enggak belajar, maka ia akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya fulan dan fulan para manusia mengatakan ini dan aku katakan. Tapi tatkala orang belajar ilmu agama, mempelajari siapa Allah, mempelajari agama Islam, mempelajari siapa Rasul alaihi salatu wassalam, maka ia akan menjawab, ya Allah, sungguhnya aku mengikuti taat kepada Rasulmu karena dalilnya ini dan ini, karena Al-Quran mengatakan ini dan ini, karena Nabi SAW memerintahkanku untuk mengikutinya, untuk taat kepadanya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara soal dalil, dan ini merupakan khususiyah, pengkhususan yang dimiliki oleh ahlu sunnah.
Fasyattana, para ulama mengatakan fasyattana baina man bana dinahu ala dalil. Maka sangat berbeda antara orang yang beragama di atas dalil, orang yang beragama berdasarkan dalil, berbeda dengan orang yang beragama tidak berdasarkan dalil. Tatkala orang beragama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di atas dalil, dia mengerti, dia memahami mengapa harus begini dan mengapa harus begitu. Berbeda orang ini dengan orang yang asal ikut-ikutan saja. Tatkala syubhat datang kepadanya, maka dia bisa menolaknya. Dia bisa menolaknya. Berbeda dengan orang yang hanya ikut-ikutan saja. Tatkala ada pikiran-pikiran yang rancu, tatkala ada syubhat mendatanginya, maka begitu gampangnya ia berubah. Begitu gampangnya ia berubah. Itu yang pertama, al-ilm. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Seorang setelah berilmu, maka ia wajib beramal. Para ulama mengatakan hatafal ilmul amala fa in ajabahu wa illa irtahala. Ilmu kaitannya sangat erat dengan amalan. Tatkala seseorang mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan menjadi kuat dan kokoh pada dirinya. Akan tetapi tatkala ia tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut akan hilang dan akan pergi. Tayyib. Kemudian Syekh mengatakan wal amal bil ilmi minhu ma tarkuhu kufrun, wa minhu ma tarkuhu ma'siyah, wa minhu ma tarkuhu makruh, wa minhu ma tarkuhu mubah. Dan mengamalkan sebuah ilmu, ada beberapa macam. Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan amalan tersebut, maka meninggalkannya termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan sebuah ilmu ada beberapa macam, jamaah sekalian. Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan amalan tersebut, maka akan menghantarkan dirinya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa minhu ma tarkuhu ma'siyah. Yang kedua, tatkala meninggalkan amalan tersebut, maka ia hanya dikatakan orang yang bermaksiat, tidak sampai ke derajat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apabila meninggalkan amalan tersebut, maka dikatakan makruh meninggalkan amalan tersebut. Kemudian yang keempat, wa minhu ma tarkuhu mubah. Meninggalkan amalan tersebut hukumnya diperbolehkan. Meninggalkan amalan tersebut hukumnya diperbolehkan. Artinya yang mengamalkan boleh, yang meninggalkan juga boleh. Ya. Tayyib. Wa bayanu dzalika anna al-ilma yanqasim. Dari penjelasan di atas bahwa mengamalkan sebuah ilmu ada macam-macamnya. Fal ilmu bit tauhid bi anna Allah huwal mustahiq lil ibadati wahdah. Mengilmui bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang meninggalkan amalan ilmu tersebut, maka akan menghantarkannya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita mengilmui dengan benar. Kita yakin bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengamalkan ilmu kita. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba meninggalkan amalan tersebut, maka akan menghantarkan dirinya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hamba tersebut akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasannya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diminta, untuk disembah. Tatkala seorang hamba tidak mengamalkan ilmunya ini, maka akan menghantarkan dirinya kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi kita contohkan, waqad yakunu ma'siyah bi an alima mathalan anna al-khamra haramun syurbuha.
ada seorang yang faham dan mengetahui bahwa hukumnya khamr apa? Haram untuk diminum. Tatkala ia tidak mengamalkan ilmunya ini, malah justru dia minum khamr, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan amalan daripada ilmunya tadi merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, wa minhu ma huwa makruh. Meninggalkan sebuah amalan daripada ilmu, yang ketiga adalah makruh. Apa contohnya? Idza alima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala hay'atin wa sifatin muayyanatin fa khalafahu fi sunnatin min as-sunan ba'da ilmihi biha. Orang mengetahui bahwasannya tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu. Kemudian ia menyelisihi daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyelisihi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala seorang mengetahui bahwasanya tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ini dan itu, maka ia wajib mengamalkan ilmunya. Tatkala ia meninggalkan amalan tersebut, maka ia disebut makruh, dibenci. Karena apa? Menyelisihi tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat adalah waqad yakunul amalu bil ilmi mubah. Mengamalkan ilmu tertentu merupakan sebuah mubah yang dibolehkan di dalam agama. Artinya meninggalkan amalan tersebut diperbolehkan, atau ya, meninggalkan atau mengamalkan amalan tersebut diperbolehkan dalam syariat. Apa contohnya? Contohnya adalah ya, tata cara berpakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tata cara jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berjalan, Pak? Idza masya asra'. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, maka cepat tata cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengetahui ilmu ini, kemudian ia mengamalkan ilmu tersebut karena ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berpahala. Diperbolehkan di dalam syariat untuk mengamalkan ilmu yang barusan kita sampaikan. Apabila seseorang mengetahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan cepat, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka disebut apa? Mubah juga. Ya, jadi boleh mengamalkan dan juga boleh meninggalkan. Ya, bisa dipahami insyaallah ya Pak ya. Baik. Kemudian yang ketiga, setelah berilmu, setelah beramal, yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaih. Ya, mendakwahkan, mengajarkan. Setelah kita berilmu, sebelum kita berdakwah, kita harus apa? Mengamalkan ilmu yang telah kita ilmui. Setelah kita mengamalkan, baru kita dituntut untuk berdakwah. Dan kita sebagai bapak-bapak ini, sebagai laki-laki ini, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, kita bertanggung jawab atas istri kita, Pak. Kita bertanggung jawab atas istri kita, dan kita juga bertanggung jawab atas anak-anak kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya sebelum berdakwah kepada kaum muslimin, terlebih dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahkan siapa? Keluarganya. Setelah mendakwahkan keluarganya, baru mendakwahkan umat Islam. Ya. Ada faedah sedikit ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi kendaraannya bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini siapa, Pak? Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala itu Ibnu Abbas masih kecil. Masih kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya. Betapa lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Wahai anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
merendahkan atau meremehkan anak kecil, tidak sama sekali. Berbeda dengan kita, Pak. Berbeda dengan kita. Kalau kita seringkali kita meremehkan anak kecil. Bukan begitulah ya, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, orang yang rendah hati, orang yang tawadhu' adalah seseorang tatkala dia keluar dari rumahnya, tidaklah ia melihat orang yang lebih tua dari dirinya, melainkan ia mengatakan, sungguh orang itu lebih dahulu mengenal Allah daripada aku. Subhanallahiladzim. Ya, pelajaran tawadhu' yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidak melihat orang yang lebih tua dari kita, melainkan kita mengatakan bahwa orang tersebut lebih dahulu mengenal Allah daripada kita. Akan tetapi apabila melihat orang yang lebih muda dari kita, maka kita mengatakan, sungguh aku lebih dahulu bermaksiat kepada Allah daripada anak muda tadi. Ya. Kembali ke hadis Nabi SAW, ya ghulam, wahai anak kecil, sungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada keluarganya. Kalau sepupu itu keluarga bukan, Pak? Keluarga. Ya. Kepada keluarganya, kepada saudaranya, ihfazillah yahfazka. Jagalah batasan-batasan Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan oleh Nabi SAW seluruhnya berkaitan tentang tauhid. Ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga harus mengajarkan kepada keluarganya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan menyelamatkan seorang hamba daripada nerakanya Allah tabaraka wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, wahai saudaraku, wahai Ibnu Abbas, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Ini tauhid bukan, Pak? Tauhid subhanallah. Kalau kita sakit, ya, salah satu perintah Nabi SAW, tadawu, berobatlah kalian. Dan berobat bermacam-macam caranya. Ada yang datang ke dokter, ada yang dengan ya, ramuan-ramuan tradisional. Selama kita berobat, maka kita telah menjalankan perintahnya Nabi SAW. Akan tetapi tatkala kita berobat, kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan harapan kita kepada Allah tabaraka wa taala, bukan kepada dokter, bukan juga kepada obat yang kita minum. Karena itu semua hanyalah wasilah yang diperbolehkan di dalam agama. Akan tetapi asy-syafi huwa Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, wahai engkau yang masih kecil, belum dewasa Ibnu Abbas tatkala itu, Pak. Ya. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mengapa kita harus mengajarkan anak-anak kecil tauhid agar ia beranjak dewasa menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala ia menjadi dokter, maka ia menjadi dokter yang takut kepada Allah. Tatkala ia menjadi seorang yang penegak hukum, maka ia menjadi seorang penegak hukum yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah melarang orang untuk menjadi ini dan itu selama itu halal, dihalalkan oleh Islam. Akan tetapi jadilah engkau orang yang takut kepada Allah. Jadikanlah profesimu sebagai atau sarana untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga di sini disebutkan ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ya apa yang telah kita ilmui. Ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah. Baik, yang keempat, yang terakhir as-sabru 'alal adzafi. As-sabru 'alal adzafi. Kita sabar tatkala mendakwahkan ilmu kita. Bukan hanya berdakwah, Pak. Sabar di sini ya dalam 3 hal. Yang pertama kita sebutkan tadi apa? Berilmu. Kita wajib sabar tatkala kita menuntut ilmu agama. Kita sabar tatkala kita meraih atau mencari ya, belajar, kita wajib bersabar. Iya, Pak. Baru azan maghrib, ya Allah harus datang kajian.
Kalau kita bertanya kepada nafsu kita, lebih enak mana Pak? Datang ke kajian atau santai-santai minum teh sama istri kita di rumah? Enak santai-santai di rumah Pak. Akan tetapi inilah yang akan menghantarkan seorang hamba, ya, cara yang paling besar menghantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah adalah belajar ilmu. Dan belajarnya orang terhadap ilmu macam-macam caranya. Dan salah satu cara kita untuk mempelajari ilmu agama Allah adalah dengan menghadiri kajian-kajian ini, majelis-majelis ilmu ini. Bersabar tatkala kita belajar ilmu agama. Belum lagi yang kita dapatkan bertentangan dari apa yang selama ini kita amalkan. Berat nggak itu Pak? Berat. Akan tetapi ilmu harus kita dahulukan daripada hawa nafsu kita. Tidak disebutkan hawa nafsu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, melainkan konteksnya adalah celaan terhadap hawa nafsu tersebut. Baik, bersabar di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Yang kedua apa kita sebutkan tadi? Beramal. Kita harus bersabar tatkala kita mengamalkan ilmu kita. Harus sabar, harus sabar. Ya. Yang biasanya sholatnya asal-asalan, tatkala belajar tata cara sholatnya Nabi SAW seperti ini dan seperti itu, maka ia harus apa? Harus bersabar mengamalkan ilmunya yang telah ia pelajari. Tidak sama dengan sebelum ia mempelajari ilmu tata cara sholatnya Nabi SAW yang dia kalau sholat sembarangan. Tatkala ia setelah mempelajari ilmu tersebut, maka ia harus bersabar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah bersabar tatkala berdakwah. Siapapun harus bersabar Pak. Siapapun harus bersabar. Seorang da'i harus bersabar tatkala ia berdakwah. Bapak-bapak sebagai pemimpin di dalam rumah tangga harus bersabar tatkala menasihati istri-istri. Tatkala menasihati anak-anak kita wajib bersabar. Apalagi kalau kita masih punya orang tua, ya, yang kita melihat perilakunya masih salah, tidak sejalan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita berdakwah harus sabar. Kita sudah sampaikan dengan lemah lembut masih tidak diterima. Kita sudah sampaikan dengan lemah lembut masih saja dikatakan keras. Kita sudah menyampaikan lemah lembut masih saja dikatakan ekstrim dan seterusnya. Maka kita harus bersabar di dalam dakwah ini. Nah, para nabi alaihimussalatu wassalam, kurang apa mereka Pak? Ya, dikatakan gila. Ada dari kita dikatakan gila? Ada 1-2 orang saja. Ya, 1-2 orang saja, tidak banyak. Yang mengatakan kita gila, enggak. Ya. Yang banyak mengatakan kita keras, kita ekstrim dan seterusnya. Ya. Maka kita harus bersabar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bersabar. Apakah kata Allah? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil. Wahai Rasul, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Apa itu ulul azmi Pak? 5 Rasul yang paling utama, yang paling mulia. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari sekian banyak para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sebagian para nabi itu menjadi Rasul. Dari sekian banyak Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih 5 Rasul yang paling utama dan yang paling mulia. Siapa yang pertama Pak? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia.
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya, fasbir, bersabarlah engkau wahai Rasul, sebagaimana ulul azmi itu bersabar atas gangguan yang mereka terima dari kaum mereka. Ya, maka kita harus bersabar di dalam berdakwah. Ya. Mungkin kita cukupkan ya sampai sini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada pekan-pekan yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.